Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Lahadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa alihi washabihi kiram. Lahadratihim jami'an masyayikhina wa jami'an wa jami'an ta'alamu wa alama fi hadzal majlis. Razaqanallahu ilman nafi'an wa yukhrijul jinan wa ribal halalan wasi'an wa amataqabbalan wa ribalan husnal khatimah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Takrif Kifayatul Akhyar tentang kitab Siyami. Kita membahas tentang puasa, saum, siam sama ya. Kemarin kita bahas tentang syarat wajib puasa yang ada 3, Islam, balik, dan berakal. Terus fardu-fardunya puasa ada 5. Yang pertama niat, terus imsak, anil akli wasyurbi, dan selanjutnya sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan wajib fardu-fardunya puasa. Kemarin berkaitan dengan masalah imsak, anil akli wasyurbi. Terakhir kemarin kita membahas tentang makan dan minum yang lupa, sedikit dan banyak, terus hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammudul qai'i wa ta'ammudul qai'i, dan selanjutnya itu menyengaja muntah ya. Jadi menyengaja muntah dengan sengaja, muntah disengaja, ini dapat membatalkan puasa ya. Beda muntah yang tidak disengaja gitu ya. Karena dia mungkin mencium bau sehingga tanpa dia bisa mengendalikan akhirnya muntah sendiri. Akhirnya bisa dengan tanpa disengaja. Tapi yang kalau disengaja muntah ya ini bisa membatalkan puasa. Naik kendaraan, mungkin nanti keterangannya ada ya. Naik kendaraan dia mabuk ya, terus dimuntahkan, nah ini bisa muntah dengan sengaja. Wa ta'ammudul qai'i, dan menyengaja muntah gitu ya. Wa kadza, dan begitu juga adamul ma'rifati, tidak mengetahui di tarfayin nahari, dengan atau berada di siang hari bulan Ramadan ya. Tahu-tahu udah siang gitu ya. Atau bukan tahu-tahu udah siang, tidak mengetahui tentang ya kalau itu udah siang ya. Ngiranya dia masih malam aja ya, dia makan minum ternyata itu udah siang gitu ya. Wa min asbabil muftirati, dan itu setengah saking pira-pira sebab perkara yang membatalkan puasa, al istifragu, yaitu istifrag, kehabisan waktu gitu aja ya. Kehabisan waktu ya, ini tentang al ma'rifati, adamul ma'rifah bitarfain nahar. Terus faman takoya, faman udah siapa orang itu takoya yang muntah siapa man, amdan secara sengaja, aftoro maka batal siapa man ya. Wa in golabahu, dan ketika mengalahkannya atau dia tidak dapat mengendalikannya, fal qai'u, muntah, lam yuftir, maka tidak batal ya. Kalau
ya dia nggak pengen muntah tapi ternyata muntah gitu ya, saking udah mendesaknya nih dari perut, dari lambung, akhirnya muntah ya, ini tidak batal, berarti itu tidak sengaja. Likaulihi, karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mandaro ahul kai, ya, mandaro ahul kai, barang siapa yang daroa ini apa namanya ya tadi itu mendesaknya ya, mendesak untuk dikeluarkan apal kayu muntah, wahwa, sedangkan wahwa tawi man iku imun, orang yang puasa, falaisa, maka tidak ada iku alaihi, atas man apa kodoun, kodo, berarti tidak batal puasanya gitu aja. Waman tahu siapa orang itu istaqoa, yang sengaja muntah ya, sengaja memuntahkan itu, fal yakdi, maka maka mengkodo ya, ini hadis yang berkaitan dengan masalah muntah yang disengaja dan muntah tidak disengaja. Muntah yang disengaja membatalkan puasa, otomatis mengkodo puasanya di bulan lain, dan muntah yang tidak disengaja maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib, ya tidak mengkodo karena puasanya terus gitu ya. Rawahu meriwayatkan hu ing hadis siapa ashabus sunani, pira-pira ya orang sahibus sunan, maksudnya sunan ini yang punya kitab-kitab sunnah, ini kitab hadis ya, kan ada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan macam-macam. Al arbaati, yang 4. Qala, dan berkata siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hasanun utawi hadis iku hadis hasan, goribun gorib. Wasohahahu, wasohahahu, dan masahihkan hadis siapa Ibnu Hibban, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, wal Hakimi, dan Imam Hakim ya, mensahihkan hadis ini Imam Ibnu Hibban, Daruqutni, dan Imam Al-Hakim. Wadurahu golabahu wahwa ya, membahas tentang lafad zirahu wa durahu ya, golabahu wa bidzali al-mangkutoti ya, dengan huruf zal al-mangkutoti yang bertitik ya. Wa amma ma'rifatu torofin nahari, adapun lafad atau kalimat ma'rifatu torofin nahari, yaitu mengetahui siang hari gitu ya. Fala buddha, maka wajib. La buddha kalau diartikan di Jawa, la buddha kang kena ora ya, berarti wajib, kudu, kalau bahasa sini kudu ya, harus. Mindalika, dari hal tersebut ya. Mindalika, saking mengkono-mengkono ma'rifati torofin nahari gitu, kalau dilengkapi ya. Kalau mindalika dari hal tersebut kan aman gitu ya. Tersebut yang mana, tapi kalau di lebih detail ya ma'rifatu torofin nahari ya. Fil jumlati, pada jumlah, lisihati somi, dalam sahnya puasa. Hatta launawa, sehingga, ini penjelasannya, hatta launawa, sehingga jika niat siapa soim itu ya, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya matahari, la yasihu, maka tidak sah apa saumuhu, puasanya ya. Kemarin telah dibahas niatnya itu harus tabiyitun niatnya harus di malam hari ya. Tabiyit itu nginep ya. Menginepkan niat, maksudnya niat itu ya seperti orang mabit kan nginep ya. Mabit itu tempat nginep, apa waktu nginep ya. Au akala, atau makan siapa soim, mu'takidan dengan sengaja ya, atau mu'takidan ya, anahu, sesungguhnya soim itu tadi anahu, sesungguhnya waktu tadi itu lailun, malam hari gitu ya. Setelah dia meyakini bahwa itu malam hari, ternyata sudah siang hari gitu ya. Karena mungkin dia berada di tempat yang gelap ya.
di kamar, misalkan ada di kamar gitu, lampu dimatiin karena saking capeknya ketiduran ya, terus pas bangun itu udah siang, tapi karena ruangannya sangat gelap dia kira itu masih malam gitu ya. Habis bangun terus ngambil air, glogok, ternyata pas ngeliat keluar siang, ini saya udah habis minum gitu ya, padahal dia malamnya udah niat untuk puasa. Nah itu bagaimana nanti? Wakana dan ada ikut tolaa dan sungguh telah terbit apa al-fajr fajar, lazimahu maka wajib baginya apa al-qada'u qada ya, karena dia tidak hati-hati gitu ya, dari hati langsung main tenggak aja itu ya. Atau mungkin bangun tidur minum terus bikin kopi, gelap-gelap bikin kopi kan, karena tinggal yang ini sebatang dulu, set buka jendela, buka gorden, wah udah siang, udah habis batang gitu. Nah itu bukan rezeki, lazimahul qada, maka wajib qada, bukan rezeki. Dan ini kalau rezeki itu kalau emang hari pertama kayak tadi nih, kan emang belum biasa puasa, hari pertama terus habis sahur dia tidur lagi, habis sholat subuh dia tidur lagi, bangun jam 6:30 ya, masih pagi kan, yang biasanya bangun tidur itu bikin kopi ya, ngopi, ngerokok sebatang, oh iya saya puasa. Nah itu langsung, itu namanya rezeki. Kumur-kumur bersihkan mulut, jangan sampai ada kopi yang masih nyisa-nyisa rasa-rasa kopinya di mulut. Nah, lanjutkan puasa. Kalau kemarin pendapat Imam Nawawi itu segelas itu banyak dan batal. Imam Rafi'i, kalau Imam Nawawi mau segelas kayak mau setegukan dia tidak membatalkan kalau dia lupa ya, kalau Imam Rafi'i batal walaupun dia lupa kalau minumnya banyak atau makannya banyak. Tapi biasanya kalau ada pendapat Imam Rafi'i disusul pendapat Imam Nawawi, yang dipakai adalah Imam Nawawi, kayaknya begitu ya. Itu termasuk ya nggak pernah cocok nggak pernah cocok dan lebih enak ini kayaknya. Itu bukan karena apa namanya ya ya udah lupa gitu aja, udah enak. Terus kita lanjutkan ya. Hatta laukana, sehingga jika dia hatta laukana, sehingga jika makan siapa soim, orang yang puasa ya. Saya kalau menggunakan kata soim itu orang yang puasa, ini laki-laki ya, berarti kalau perempuan soimah. Nah, berarti soimah adalah orang yang menjaga dirinya dari, nah secara bahasa soimatun, soimah orang yang menjaga ya, imsak kan orang soim, somun ya. Kemarin ayat yang surat Maryam itu inni nazartu lirrahmani sauman, kan failnya soimun atau soimatun untuk perempuan. Di wakaf di marbil jadi soimah ya. Hatta law akala, sehingga jika makan siapa soim akan akhir nahari, pada akhir siang gitu ya, hujman atau hajman dengan pasti gitu ya, bila dzonin dengan tanpa ya, prasangka gitu ya, udah yakin gitu ya. Fahuwa maka hal tersebut haram bila khilafin, dengan tanpa khilaf. Hujman bukan pasti, ini apa maksudnya, nanti kita lihat di kamus. Hajman ini bisa tergesa-gesa gitu ya, tanpa hati-hati ya.
pokoknya langsung makan aja gitu. Maka itu naam ya iza golaba jika mengalahkan ala dzonihi atas zonnya prasangkanya ya apa al gurubu terbenamnya matahari wil ijtihadi dengan ijtihad ya dengan dia berusaha ya biwaridin yang sudah biasa gitu ya maksudnya perkiraannya ini sudah mengalahkan dia udah nyangkanya ini udah terbenamnya matahari gitu ya padahal itu masih masih sore gitu ya akhirun nahar masih sore biasanya jam segini ini udah maghrib ini ya ternyata dia udah habis makan baru Allahu Akbar maghrib baru maghrib wah ternyata itu baru masuk baru terbenam matahari maghrib gitu ya ternyata dia sudah makan lebih dahulu ya. Mungkin dia mengikuti pendapat yang sholat subuhnya diakhirkan terus maghribnya diawalkan ya. Atau dia mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa menyegerakan buka itu sunnah gitu ya. Salah kaprah akhirnya dia buru-buru berbuka padahal belum waktunya iya. Dia berpatokan pada pendapat ada hadis yang mengatakan mengakhirkan sahur ya akhirnya sahurnya 6:30 ya dan menyegerakan bukanya 5:30 ya, kan sunnah ya, menyegerakan ya, tapi mengalahkan yang kewajibannya itu tentang waktu puasa repot kalau ya punya kesimpulan sendiri terus tanpa dibarengi dengan ilmu gitu ya. Cuma ngandelin yang penting sunnah wanah dan semacamnya itu ya. Dan sebagai jaza maka boleh lahu baginya para aklu makan ala sahih menurut pendapat yang sahih. Ini kalau udah ijtihad maksudnya udah ngecek lewat iya pokoknya udah dicek sama sini ini udah masuk waktu sudah maghrib berarti itu boleh makan. Tapi kalau cuma sekedar iya kayaknya udah maghrib gitu. Kalau cuma iya kayaknya cuma prasangka zon tanpa ngecek jam ngecek ya pokoknya nanya-nanya atau mencari tahu cuma prasangka terus dia langsung makan ya ini batal. Tapi kalau di sini udah nami zagolaba ala zanihil guru bil jihadi yawaridin ya wakola dan berkata siapa al ustad Abu Ishaq laya juzu maka tidak boleh likudratihi bagi yang mampunya atau karena kemampuan soim ala yakin atas keyakinannya bisobri dengan sabar ya. Kalau dia udah yakin ya udah nggak usah nunggu gitu ya wal akhud gitu ya. Adapun ikhtiyat hati-hati gitu ya utawi ikhtiyat lisoimi bagi orang yang sedang berpuasa itu ala yakula hendaknya dia tidak makan tidak buka dulu gitu ya hatta yatayakona sehingga dia meyakini guru basyamsi kepada terbenamnya matahari wallahu a'lam. Kalau ragu-ragu nggak usah mendahulukan hadis menyegerakan buka. Wah ini kan hadisnya harus segera buka ya tapi kan ragu-ragu ya. Maka al yakinu la yuzalu bisyak gitu ya. Al-syak ya yakin itu tidak dapat dikalahkan dengan keraguan. Tapi keraguan tidak dapat mengalahkan keyakinan gitu ya. Sama juga kalau dibolak-balik ya. Asyaku la yuglabu bil yakin gitu. Dan itu perkara-perkara ada faraidu wujubi
shaumi. Perkara-perkara fardu-fardunya puasa yang ada 5 itu an-niyatu al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i, terus wa ta'amudul qaid. Ini ada keterangan yang wa kadza ada ma'rifati bitorfain nahar. Ini footnote-nya lam yujad hadza fi naskhil matni al-masyhurah. Ya. Jadi mengetahui siang hari, ya, waktu siang ini tidak ada di redaksi matan yang lain yang masyhur gitu ya. Berarti cukup dengan wa ta'amudul qaid. Ya berarti imsak dari makan, minum, jima, terus dan menyengaja muntah. Kita lanjutkan. Waladzi, ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Waladzi dari perkara yuftiru yang batalake apa aladzi bihi. Yuftiru kang batalake apa bihi. Bukan. Waladzi dari perkara yuftiru kang batalake bihi sebab aladzi. Yuftiru kang batal bihi sebab aladzi siapa as-shaimu, orang yang berpuasa. Ke asyratu asya'a ada 10 perkara. Waladzi udah perkara ku yuftiru yang batal bihi sebab aladzi siapa as-shaimu yang batal, ya bukan membatalkan maksudnya. Dengan perkara tersebut orang yang puasa menjadi batal gitu maksudnya. Waladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya'a. Waladzi udah perkara yuftiru yang batal bihi sebab aladzi siapa as-shaimu, fa'ilnya shaim ya. Asyratu asya'a khobar dari aladzi, ya, ada 10 perkara. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 10. Ya kalau gampangnya begitu. Tapi untuk mengidentifikasi kedudukan setiap kalimat itu tadi waladzi, karena isi mausul yuftiru ini adalah silahnya, bihi ini aid domir yang kembali kepada mausul, kepada alladzi. Mausulul asma'il ladzil unsalati wal ya idza masuniyalat gitu. Kalau di alfiahnya bisa ingat saya ini. Dikit-dikit masih ingat ya. Bab mausul. Ya. Saya patokannya satu bab itu baris pertama itu bait pertama hafal. Ntar kan ya biar ini wah keren hafal ya, coba padahal masih baris pertama aja yang masih hafal, kesananya udah itu perkara wasola yang masuk atau sampai, ya, amdan secara sengaja ilal jaufi ke lubang, maksudnya ke jauf itu kalau di Jawa maknanya bolongan ya, lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Mata ini walaupun lubangnya rapat dia tetap ini telinga 2, hidung 2, mulut terus 2 lagi yang kubul dan dubur. Ma wasola amdan ilal jauf, segala sesuatu yang masuk ke lubang gitu ya. Awiroksi atau kepala, ya, masuk ke kepala gitu. Wal huknatu dan berobat gitu ya. Min ahadisabila ini ada huknah memasukkan obat min ahadisabila ini dari salah satu 2 jalan gitu ya. Kan obat ada yang dimasukkan lewat dubur itu apa namanya? Ya yang bisa lebih cepat katanya apa namanya kalau lewat dubur daripada disuntik. Nah itu huknah. Wal qai'u dan tadi muntah amidan secara sengaja. Wal wat'u dan wati jima hubungan badan fil farji di farji. Wal inzalu dan keluar mani, inzal ini keluar mani an mubasyaratin dari karena atau sebab karena bersentuhan. Ya karena ada proses sentuhannya gitu ya, baik sendiri ataupun dengan orang lain. Wal haidu dan haid, wa nifasu dan nifas, wal jununu dan gila.
wal junun dan gila, waridatu dan murtad ya. Iza soha, keterangannya iza soha ketika atau jika sah apa as-saumu puasa bisyurutihi dengan syarat-syaratnya saum, wa arkanihi dan rukun-rukunnya saum, falibatlanihi ya, falibatlanihi ya. Makanya khobar muqaddam ya, falibatlanihi maka falibatlanihi atau butlan falibatlanihi mongko iku tetep kedua perkara-perkara kang batalake puasa gitu kan. Falibutlani maka iku perkara kang batalake puasa asbabun utawi pira-pira sebab gitu ya. Jadi batalnya puasa itu dikarenakan beberapa sebab. Minha ku setengah saking ya. Minha ku setengah saking asbab idkhalu ainin ya, khabar muqaddam lagi. Idkhalu ainin masuknya benda minal zahiri dari luar ilal jaufi ke lubang ya. Wa aroda dan mengharapkan ya, ngarepake sapa asyaih bil jaufi dengan lubang al batini yang al batni bagian dalam, berarti kayak hidung bagian dalam, mulut tenggorokan, telinga bagian dalam. Walihada dan oleh karena ini zakarahu menjelaskan kepada masalah ini mu'arafan dengan mengetahui ya, diketahui ya, dengan mu'araf, dengan lebih mendetail gitu aja. Walihada dan oleh karena ini sagun lupa telah lewat ya lahu bagi masalah ini ba'da dzalika setelah membahas tentang ya masalah apa jauful batni ini, dengan setelah membahas yang tadi itu zikrul ra'si menyebutkan tentang kepala ya. Setelah jauf ini, dalam membahas tentang jauf, maka menyebutkan atau zakaro menyebutkan siapa musannif ar-ra'sa ke kepala gitu ya. Amdan ila jaufi awi ra'si gitu ya. Wal huknati dan menyebutkan tentang wal huknatu dan menyebutkan tentang lafaz huknah ya, berobat itu. Wa minha dan itu bagian dari itu al-qai'u amidan ya, mundah dengan sengaja, fa innahu maka itu juga membatalkan, mubtilun, fa innahu mubtilun. Wa fihi dan dalam masalah ini taroza mengecualikan siapa musannif an ghairil amidi dari selain sengaja atau dari tidak sengaja gitu ya. Kalau tidak sengaja tidak batal gitu. Waqad marro dan sungguh telah lewat apa daliluhu dalilnya tentang yang tidak sengaja itu ya, makan minum dan sebagainya yang tidak sengaja, dalilnya udah lalu itu ya. Nanti hadisnya yang tadi itu, yang hadisnya yang itu mandaru ahul qai'u wa huwa shaimun falaisa alaihi qadaun wa man istaqa falyak. Ini yang qai' ya. Yang selanjutnya yang sebelumnya itu ya. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutima shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ternyata yang ngasih makan bagi orang yang lupa itu adalah orang yang lupa ketika puasa, makan itu yang ngasih makan Allah gitu. Maksudnya itu udah bonus. Wa minha dan dari itu juga al-wat'u jima fil farji di farji kama sebagaimana takodama yang telah lalu penjelasannya. Wa kadza dan begitu juga inzal keluar mani, yakni maksudnya khurujul mani yaitu keluar mani bil ijma'i dengan ijma' gitu ya, atau berdasarkan kesepakatan ulama.
Wa qauluhu dan dauh atau ucapan an mubasyaratin. Tadi kan ada an mubasyaratin wal inzalu an mubasyaratin. Yakni maksudnya sawaun kana. Sama juga haroman haram. Ya. Kaikhraji seperti mengeluarkannya biyadi dengan tangannya, au ghairi muharramin atau au ghairi mahramin atau selain mahramnya. Kaikhrajihi ya, bukan. Au ghairi muharramin. Ya, kalau dengan tangannya kan haram maksudnya gitu ya. Au ghairu muharramin atau yang tidak diharamkan gitu ya. Ka ikhrajihi seperti mengeluarkan maniknya biyadi zaujatihi dengan tangan istrinya. Ini kan boleh gitu ya. Nah, ini sama saja gitu ya. Dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri atau tangannya sendiri haram atau dengan tangan istrinya yang itu boleh. Itu tetap sama-sama membatalkan puasa. Dengan tangannya sendiri karena dia jomblo misalkan sendiri, ada contohnya di sini. Atau dengan tangan istrinya ada contohnya juga gitu ya. Nah, itu sama-sama membatalkan puasa walaupun itu haram dan tidak haram. Au jariyatihi atau jariyah ini budak nih ya. Zaman dulu gitu ya. Kaza karena jariyah ini bisa diperlakukan seperti istri. Nah, makanya au jariyatihi, zaujatihi au jariyatihi. Seandainya zaman sekarang masih ada mungkin akan banyak yang mempraktikkan tentang jariyah ini. Bukan amal jariyah ya, tapi jariyah ini adalah budak perempuan gitu ya. Kaza begitu juga Qolahu mengatakan kepada masalah ini siapa ba'du syarihi sebagian ba'du syarahi sebagian yang menjelaskan ini ya. Wajhul iftari dalam bentuk ini, bentuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Annal maqsuda sesungguhnya maksud tujuan al-azamu yang besar gitu ya. Apa kalau bahasa kerennya maksudul a'zam, grand design dari masalah ini ya, maksudul a'zam ya. Ini bahasa pesantren, bahasa kerennya gitu ya, maksudul a'zam. Yang lain bisa menggunakan bahasa intelek dengan grand design ya. Kalau bahasa Arab juga ini maksudul a'zam ya. Biar kelihatan ngerti gitu sesungguhnya. Tapi maksudul a'zam dari apa maksudul a'zam ya, pokoknya begitu gitu. Anal maksudul a'zami adapun tujuan besar minal jima'i dari jima itu ala inzalu keluarnya mani gitu ya. Jane jima ki ya ngetokne mani tujuannya, tapi kan dengan proses jima gitu. Fa iza haroma maka ketika haram apa al jima'u jima wa aftara dan batal bila inzali dengan tanpa inzal. Karena maka ada apal inzalu maka keluar mani itu Allah lebih utama bidzalika dengan hal tersebut gitu ya. Maksudnya gini, tujuan daripada jima itu kan tujuan utama daripada jima adalah keluar mani. Ya, maka keluar mani itu walaupun tanpa jima bisa menjadi batal puasa karena ya tadi itu tujuan utama jima adalah keluar mani. Ya. Dan keluarnya itu lebih diutamakan, maka dia bisa membatalkan puasa. Waqtaroza dan mengecualikan siapa asyai bil mubasyarati dengan mubasyaroh bersentuhan gitu ya. Ama dari perkara iza angzala. Nah ini iza angzala ketika keluar apa mani bil fikrit karena sebab
fikiran, bifikrin, bil fikri karena sebab fikiran, maksudnya keluar maninya itu karena menghayal, melonjor ya, namun jorok gitu ya, Victor pikiran kotor sehingga keluar mani. Nah ini kan tanpa mubasyarah, jadi tanpa ada proses bersentuhan dengan zakarnya gitu ya, lagi ngayal gitu ya, keluar mani. Nah itu ini dikecualikan, wah taroza asyaihu bil mubasyarah amma idzan zala bil fikri awil ikhtilami, atau karena sebab mimpi mimpi itu, mimpi basah, mimpi keluar mani. Itu kan tidak ada proses apa namanya, sentuhan ya karena satu pikiran ngayal gitu, karena satu kedua karena sebab ikhtilam, mimpi basah. Nah ini wala khilafan, maka tidak ada perbedaan sama sekali anahu, bahwa sesungguhnya hal tersebut wala yuftiru, tidak membatalkan puasa bidzalika kepada hal tersebut gitu ya. Tapi kalau dia menghayal terus sambil megang zakarnya, sambil dielus-elus terus keluar mani, itu berarti mubasyarah, itu bersentuhan gitu ya. Ini semakin malam semakin ya, biar jelas gitu. Dan nanti lah saya nggak megang kok, keluar sendiri, berarti nggak saya pegang sama sekali, keluar sendiri gitu ya. Saya habis nonton film unyil terus tiba-tiba keluar ya, celananya basah, ya berarti tidak batal gitu ya. Kategori mubasyarah bersentuhan gitu. Kalau di sini ya. Terus wakaza dari mana tadi? Wada dan menggunakan siapa ba'duhum, sebagian ulama gitu, alim ijma'u, kesepakatan ala zalika, atau menggunakan dalil gitu ya, ala zalika, atas hal tersebut. Wa aman niqa'u atau naqa'u, wa aman naqa'u niko, adapun bersih ya, suci, nikoul haid ya. Wa aman niko, adapun suci, minal haidi, dari haid, wa nifasi, dan nifas. Faqad naqala, maka sungguh telah menukil siapa Nawawi, Imam Nawawi, al ijma'a, kepada ijma', ala an nasihata saumi, atas sesungguhnya sahnya puasa, ikut mutawakifatun ya, itu mutawakifah itu berhenti, maksud wakaf, atau udah mutawakif. Ijma ini sepakat gitu ya, ada sepakat ya. Mutawafikatun ala faqdihima, atas tidak adanya haid dan nifas. Ini mutawakifah alal ijma menurut yang dinukil dari Imam Nawawi. Falau toro'a, maka ketika tiba-tiba datang apa haid atau nifas itu ya, fi asna isomi, pada tengah atau di pertengahan ketika puasa, ini maksudnya ketika sedang berpuasa, batola, maka batal apa saum, batola, maka batal puasanya gitu ya. Terus wakaza, dan begitu juga lau toro'a, jika tiba-tiba, atau kalau di bahasa Jawa itu toro'a itu anyar teko itu berarti ya baru datang gitu ya, datangnya ya baru datang, atau tiba-tiba
toro'a jununun, gila, auridatun atau murtad, batola maka batal apa saumu puasa, lil khuruji karena keluar, an ahliyatil ibadati dari ahli ibadah, maksudnya dari orang yang terkena kewajiban untuk ibadah itu ya. Walau toro'a, dan jika datang atau tiba-tiba datang apa igmaun, penyakit ayan ya, penyakit ayan, nadoro maka atau nadorun maka dilihat-lihat gitu ya. Maksud lihat-lihat ini lihat-lihat dulu gitu. Ini stagroko jika igma ini, ayan ini menghabiskan jami'an nahari, instagroko ketika menghabiskan apa igma jami'an nahari, seluruh siang ya hari itu, fahal yasihu maka apakah sah apa saumuhu puasanya amla atau tidak. Jadi sepanjang hari dia ayan terus itu, apakah sah enggak puasanya, padahal ayan ini tidak membatalkan puasa gitu maksudnya, tapi dia sehari-harian ayan kambuh terus ayannya gitu, penyakit ayannya. Al adharu tapi kaul adhar, kaul yang jelas gitu ya, anahu sungguhnya in afaqo jika dia sadar filah dotin sedetik gitu ya, maksudnya satu waktu gitu ya, minan nahari dari siang hari itu, dari hari itu, soha maka sah puasanya, wa ila maka jika tidak sadar sama sekali itu dari mulai subuh itu ayanan terus itu, enggak sadar sama sekali gitu ya. Tapi biasanya ayan itu ketika udah ini sadar. Nah kalau ketika dia sempat sadar terus habis sadar di ayan lagi, itu puasanya sah. Tapi kalau tidak sadar sama sekali gitu ya, dari subuh dia ayan terus kan, kalau ayan kan ini sampai maghrib, berarti puasanya tidak sah gitu ya. Walau nama, nah ini kalau tidur nih ya, walaupun hadis yang keluar lagi, naumu shaimin ibadatun. Ini hadis yang keluar ya emang pas tahun sekali sih ya, pas puasa, padahal ada puasa-puasa sunnah gitu ya, tapi kurang populer. Kalau puasa Senin Kamis ini naumu shaimin ibadatun, tapi populernya adalah populer ketika bulan Ramadan. Walau nama jika tidur siapa soim gitu ya, jami'an nahari seluruh atau siang hari gitu ya, seluruh siang selama siang dia tidur gitu ya, mulai dari subuh habis sahur, habis sholat subuh tidur sampai bangun-bangun maghrib gitu ya. Ya. Lau nama jami'an nahari fahal yasihu saumuhu, fahal apakah yasihu sah wa saumuhu puasanya. Itu kalau orang puasa model begitu sah enggak puasanya gitu ya. Kila dikatakan mana al adharu buahnya ya, kila ya benar ya, kila dikatakan lah tidak sah kal igma'i seperti kasusnya orang ayan tadi ya, karena dia tidak sadar sama sekali di sepanjang hari itu. Wasohihu utawi kang pendapat yang sohih, anahu sesungguhnya tidurnya itu tadi, tidur sepanjang hari orang yang berpuasa, layaduru tidak mengapa, enggak apa-apa, dibako ya haliatil khitabi, karena dia tetap
masih terkena hitop orang yang puasa gitu ya. Berarti kalau yang tidak sah kan itu kil itu lemah gitu ya. Tapi yang sahih adalah anahu la yadur, ya nggak apa-apa. Cuma dia meninggalkan kewajiban sholat, kewajiban sholat bagi orang yang puasa kan cuma 3 waktu itu kan. Dia nggak wajib 5 waktu bagi orang yang puasa. 3 waktu saja, subuh, duhur, dan asar. Karena maghrib dan isya itu sudah tidak puasa. Wa ila fala, mana nih? Walau nama jami'an nahari, walau nama dan jika dia tidur jami'an nahari seluruh atau sepanjang hari, ilalah dotan, kecuali sedetik gitu ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya ikulaya duru tidak mengapa, bil ittifaqi, berdasarkan kesepakatan atau kemufakatan ulama. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Cuma sholat yang tertinggal ya wajib diqodho. Jika mau mempraktekkan puasa model begini, model tidur dari subuh sampai habis subuh sampai maghrib, ya kalau di sini tidak mengapa sih. Kan saya kalau tidak tidur itu akan menimbulkan maksiat misalkan, atau akan saya kalau lapar yang sangat gitu ya bisa pingsan nanti. Saya mempraktekkan puasa dengan sepanjang hari tidur, jadi tidak membatalkan puasa bil ittifaq. Watru ridati, dan tiba-tiba murtad ini ya. Kemubtilun, membatalkan puasa ya, lil khuruji, karena dia keluar an ahliyatil ibadah, dari an ahliyatil ibadati, dari ahli ibadah atau yang terkena kewajiban ibadah puasa. Wallahu, tahu Allah, iku alamu, yang lebih mengetahui. Ini ya, ternyata perkara-perkara yang membatalkan puasa cuma sedikit pembahasannya, karena sudah dibahas, sudah diserempet sebelumnya gitu ya. Jadi di sini lebih menekankan tentang penjelasannya tentang perkara yang membatalkan puasa disebabkan jima, disebabkan nifas, haid, dan hilang akal gitu ya. Dan untuk wa yastahabu fi shaumi, salah satu asya'a, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tutup dengan baca selawat sama-sama. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.